Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anya Dino bisa menjumpai Anda dalam dialog Rumah Publik. Pada kesempatan hari ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai kualitas guru dan kurikulum 2013. Ini sangat menarik sekali dan pasti sangat bersentuhan dengan Anda semua, baik dari segi orang tua maupun mungkin ada di sini tim pengajarnya juga, karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai kualitas gurunya. Karena memang kurikulum 2013 sudah berjalan, namun bagaimana dengan pengembangan dari tim pengajarnya sendiri. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya. Yang pertama, beliau adalah Direktur Seameo Kitab Science, Profesor Dr. Ismunandar. Apa kabar, Prof? Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, senang sekali bisa hadir di sini, dan ini sangat menarik sekali karena kalau kita berbicara mengenai kualitas guru, tentunya kita juga ingin tahu bagaimana sih perkembangannya untuk kurikulum 2013 ini. Telah hadir di sini Direktur Seameo Siamolek selaku Dr. Gatot Hari Priyowiryanto. Apa kabar, Pak Gatot? Selamat pagi, kabar baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai kualitas guru dan kurikulum 2013, saya ingin membuka terlebih dahulu, mungkin sedikit menoleh sejarah perubahannya. Kalau ini bisa dijawab mengenai kenapa kurikulum dari tingkat satuan pendidikan berubah menjadi kurikulum 2013. Mungkin sedikit pengingat, silakan. Iya. Persisnya mungkin bagian kurikulum di Diknas yang ini, tapi secara umum yang dari dokumen-dokumen yang mereka sampaikan ke publik adalah bahwa banyak hal perkembangan di nasional juga, kemudian perkembangan internasional yang membuat kurikulum kita harus berubah. Salah satunya kalau di sains itu adalah bahwa pendekatan proses ya, dulu sains itu dikuliahi saja, siswa teori saja, siswa menganggap sains itu kayak sastra gitu. Nah, sekarang pendekatan pembelajaran sains itu siswa itu mengalami sendiri gejala-gejala sains, melihatnya, kemudian berarti apa, siswa harus merasakan gempa bumi? Jadi artinya kalau ada gejala, benda itu kalau dipanasin mengembang, siswanya melihat sendiri, jangan hanya dengar cerita atau hanya membaca dari buku, tetapi benar-benar siswanya itu melihat dengan mata kepala sendiri. Dari situ siswa akan bisa merasakan dan kemudian mengalami. Dan itu juga inti dari sebetulnya seorang saintis ya. Jadi membelajarkan sains nggak bisa, atau kalau kita ngajarin anak berenang kan nggak bisa hanya baca teori buku renang. Nah, sama kita mengajari anak-anak supaya dia tahu sains, harus ya cara seorang saintis mendapatkan ilmu itu gimana? Cara saintis mendapatkan ilmu ya mulai dari dia mengamati, mencatat, mengumpulkan data, mengambil kesimpulan, dan akhirnya melaporkan hasil-hasilnya. Nah, itulah yang sekarang di kurikulum sains 2013 itu yang dilakukan seperti itu, Mbak. Nah, ini menarik sekali karena untuk bisa mencapai level seperti itu tentu itu keinginan dari semua anak murid. Karena kalau diajak duduk dalam ruangan kelas lalu melihat dan mendengar teori saja kan nampaknya juga akan ada masa di mana mereka mengalami kejenuhan. Tapi tentu saja ini akan berbenturan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan salah satu kenyataan yang mesti kita angkat adalah bagaimana para tim pengajar, guru, para pendidik ini bisa menyesuaikan dengan kurikulum 2013 ini atau tujuannya. Karena kembali lagi biasanya kalau seseorang sudah terbiasa dengan pola yang dari tahun 2006 kan ya, KTSP ini sendiri lalu berubah seketika, itu nampaknya perlu beradaptasi waktunya. Nah, ini bagaimana, Prof? Ya, itulah perlunya training ya, training guru. Jadi pemerintah sendiri juga melakukan, saya rasa pemerintah ini sekarang sedang melakukan training untuk 1 juta guru rasanya Pak Gatot ya. Jadi di tahun 2014 ini, jadi memang pendekatannya harus lain ya. Nah, pendekatan yang lain itu memang kalau di training-training yang kita lakukan, dan juga saya kira pemerintah juga yang sedang melakukan sekarang, itu ya supaya kita bisa merubah guru supaya melakukan pendekatan pembelajaran yang kita inginkan itu ya mereka harus mengalami sendiri. Jadi pembelajaran dengan pendekatan baru itu begini loh. Gurunya dalam training itu memang harus diajak untuk
mengalami pembelajaran yang dengan pendekatan baru itu gimana gitu. Nah kalau itu sudah ada, kemudian juga pemerintah sekarang menyiapkan video-video, kami juga ikut berkontribusi, ada beberapa video-video bagaimana sih pembelajaran yang membangkitkan proses tadi, mengajak siswanya untuk mengalami sendiri itu bagaimana dilakukan. Nah itu kita jadi ada contoh-contohnya lah guru itu, jadi real example, diharapkan gurunya nanti ya semuanya tentu ada prosesnya, guru juga jam terbangnya atau nggak ada sesuatu yang sempurna, demikian guru ingin mencoba pendekatan, betul ya. Nah jadi harus dia juga berproses, dan itu inti juga dari pengembangan diri bagi gurunya sendiri. Jadi kali ini kita merasakan bahwa yang mengembangkan diri tidak hanya murid, tapi guru-guru juga mengembangkan diri. Nah Pak Gatot, ini menarik sekali kalau dari bidangnya Bapak selaku Direktur Seameo Siamolek. Nah ini menarik sekali. Apa yang ditargetkan sendiri Pak sebenarnya? Kita sedang menyiapkan bersama tim kami dengan P4TK, LPMP 33 bersama KITEB dengan sistem pendidikan jarak jauh. Jadi 1,3 juta guru ini akan dilatih dalam waktu 2-3 bulan secara masif. Tapi kita juga membackup tentang setelah mereka melakukan pelatihan bagaimana refreshingnya, terutama sekarang yang kita kejarkan murid kelas 1 dan kelas 4 SD, kemudian kelas 7 dan kelas 10. Nah memang mereka dikumpulkan di LPMP di tiap provinsi, ada instruktur nasional, kemudian dalam waktu 1 minggu diberikan suatu pencerahan, begini loh cara pembelajarannya. Tapi yang kita siapkan, guru-guru yang ada itu di film, bisa ditaruh di server LPMP atau P4TK atau Simulek atau YouTube, sehingga kalau dia lupa, oh tadi diajari apa, dia tinggal klik aja, oh refreshing begini gitunya, tanpa harus masuk ke satu gedung pelatihan tersendiri. Betul, untuk refreshing, untuk penguatan. Jadi penguatan supaya misinya perubahan terhadap kurikulum ini terjadi. Selain itu kita juga siapkan buku-buku yang untuk kurikulum 2013 itu kita digitize, sehingga anak-anak atau guru-guru itu bisa belajar di tablet. Jadi ya contohnya ini aja lah, semua guru bisa dimasukkan di dalam sini buku-bukunya itu, sehingga dia bisa guru dalam saku istilah kita gitu kan. Jadi dia bisa, oh saya dijelaskan lupa, oh ini dibaca lagi gitu kan itu. Nah ini yang sedang kita develop bersama. Apakah itu hanya untuk buku-bukunya saja atau tim pengajarnya sendiri juga bisa? Misalnya kita kan tahu bagaimana tantangan Indonesia ini kan lokasi dan letak-letak sekolah dan fasilitas sekolah juga sangat terbatas. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusinya? Kita sedang menyiapkan di Dignas seperti yang sudah dikemukakan beberapa minggu yang lalu, SMA terbuka. Jadi sekolah itu bawa tablet pada daerah-daerah yang memang fasilitas SLTA-nya terbatas, sehingga sekarang ada piloting untuk 5 lokasi di Jambi, di Padalarang, Kabupaten Barat, Kabupaten Malang, Lombok Barat, dan Kalimantan Selatan. Ini Juni akan kita buka, anak-anak itu dibekali dengan tablet. Sehingga dia boleh nyangkul, dia boleh kerja sama orang tuanya, tapi sekolah dia kalau kosong dia bisa baca, gurunya itu di situ, gurunya di dalam tablet itu, karena gurunya ngajar di film, teksnya ada di situ, animasinya ada di situ, dia bisa belajar gitu kan. Dan ini sendiri juga kita mulai akan taruh di server, bisa di-download bebas supaya orang bisa makin banyak belajar gitu loh. Jadi pengguna teknologi tidak dari arah negatif saja, ya bisa positif. Iya, ya itunya. Belajar apa saja, di mana saja, dan di saku. Nah, itunya istilahnya karena itu. Ini memang menarik sekali nih kolaborasi yang bisa dilihat. Kalau selama zamannya saya dulu kan eranya teori semuanya. Nah sekarang kan anak-anak zaman sekarang bisa merasakan satu bentuk pembelajaran yang lebih menyentuh dan lebih real. Nah kalau untuk pergerakan dari pelajaran IPA sendiri dengan teknologi seperti ini bagaimana Prof? Ya, memang unik ya kalau IPA itu, karena memang ada komponen gimana ya, misalnya mempelajari zat kan kadang-kadang ya memang baiknya bersentuhan dengan zat itu, mempelajari apa ini, tapi saya kira memang teknologi informasi, online, komputer itu juga sangat membantu dalam pembelajaran sains. Jadi tadi masalah jarak, kemudian masalah akses itu bisa diatasi dengan teknologi gitu ya. Dan itu juga kita seperti saya sampaikan sekilas tadi juga, kita memang ikut juga memanfaatkan. Jadi misalnya video-video yang kita
hasilkan itu kita unggah juga di YouTube, kita unggah di servernya laboratorium Simolek juga supaya bisa diakses lebih luas lagi. Memang kita juga mendesain praktikum-praktikum atau kegiatan-kegiatan yang bahannya mudah didapat di sekitar dan sebagainya supaya ya itu tadi setelah melihat videonya kemudian dia bisa melakukan sendiri karena bahannya ada di sekitarnya gitu. Jadi tetap akses kepada langsung bahannya harus kalau fisika, karena ya tadi kalau enggak nanti teori lagi gitu. Iya, Jadi tapi untuk penyebaran dan sebagainya itu kita memanfaatkan teknologi informasi gitu. Nah, jadi itu. Kalau untuk melatih para gurunya sendiri, ini kembali lagi, kalau tadi kita lihat ini banyak sekali fasilitas yang akan datang yang ditujukan kepada para muridnya. Tapi kembali lagi biasanya nih ada juga yang mengatakan lebih mudah kan mengajari anak-anak yang lebih muda dibandingin yang orang tuanya. Apalagi teknologi, aduh itu suka lama sekali. Nah, cara melatih para guru ini sendiri atau para pengajar ini untuk lebih mengupdate lagi keterampilannya dalam mengajar, terutama untuk IPA sendiri yang sudah mungkin bertahun-tahun terbiasa dengan metode yang sebelumnya, ini bagaimana Pak? Ya, memang tantangan ya. Jadi tantangan kalau istilahnya itu kan memang kita di dunia teknologi sekarang itu kan migran, kita itu semua migran. Anak-anak sudah lahir di dunia itu gitu. Nah, bedanya itu. Tapi saya kira ya mau tidak mau sekarang karena guru supaya berwibawa di hadapan murid yang memang sudah canggih teknologinya, kalau dianya nggak ikut ya gurunya ya tidak berwibawa juga di hadapan anak-anak sekarang gitu. Dan saya kira banyak Pemda juga yang sudah mulai menerapkan one laptop untuk satu guru satu laptop itu. Saya ke beberapa daerah itu beberapa guru Pemda sudah melakukan gitu. Jadi ya memang tantangannya bagi guru sekarang untuk belajar lah. Semua hal itu nggak susah kok kalau mau gitu ya. Jadi intinya mau aja dan ya pertama itu pasti susah belajar apa saja pertama susah, tapi lama-lama pasti ikut. Dan tadi itu supaya menjaga kewibawaan di depan murid-muridnya gitu lah. Jadi cara pandangnya adalah ini untuk kemajuan diri sendiri juga, untuk meningkatkan kualitasnya. Baik, Pak Gatot, kalau untuk di tingkat lokal sendiri berbicara mengenai kurikulum 2013 ini, para guru dan siswa mengalami kendala nggak selama ini Bapak lihat? Karena kan ini satu metode yang mungkin cukup mengejutkan pada saat beredar, itu cukup mengejutkan loh, baik untuk orang tua murid, para tim pengajar. Kalau muridnya sih mungkin terkejut, tapi habis itu pasrah menerima. Perubahan itu akan selalu buat kejutan buat siapapun juga. Tapi dari jajaran Diknas sudah menyadari bahwa kita selalu ada 10 besar di bawah atau itu kan, kalau nggak salah di dalam dunia itu kan. Nah, kita ingin merubah. Nah, merubahnya nggak bisa kayak sekarang cingkir diminum habis gitu kan. Tapi kalau itu ya perlu proses dari awal dan perlu kesabaran. Nah, kadang-kadang publik tidak sabar mana hasilnya gitu kan. Ya memang kita step by step untuk menjalankan ini. Itu pun juga masuk kita sempurnakan dan sebagainya. Satu itu. Kedua juga focusing anak-anak sekarang itu salah satunya adalah didorong untuk berlatih bernalar dengan cepat dan baik dan sebagainya, dan berani bertanya, melihat sesuatu mengapa ini begini, mengapa begini, karena kita ingin anak-anak yang di masa mendatang itu proaktif. Jadi dia bisa mencari, oh saya ingin sesuatu itu ya cari ya untuk mendapatkan yang dia ingin tahu gitu loh. Guru tidak hanya satu sumber saja, sumbernya bisa banyak. Nah, apalagi tadi yang ceritakan Pak Ismo, anak-anak itu bisa cari macam-macam dan dia bisa jawab dengan cepat. Itu kita sedang melakukan percobaan di Cimahi dan di Kota Bandung. Kita sebut ada Cimahi Wali Kota Club atau Bandung Wali Kota Club. Kita ajari anak SMP, SMA, SMK dalam satu kelas, tapi yang katanya tentang kreativitas. Apa yang terjadi? Anak-anak SMP itu begitu diajari buat animasi, buat game dan sebagainya. Anak SMP tuh udah diajarin seperti itu. Dan dia lebih cepat dari anak SMA dalam kasus ini ya. Iya. Yang Bandung juga begitu. Ternyata anak SMP itu dia generasi tahun 2000.
sehingga dia udah lahir udah kelihatan gadget. Zaman saya buru-buru gadget, komputer aja masih kotoran 4 gitu kan. Wah, komputer segede lemari gitu, segede gajah gitu. Sekarang sekecil gini, semua ada di sini gitu kan. Nah, perubahan-perubahan ini yang harus kita pelan-pelan kita sadarkan pada guru-guru kita yang generasi sama dengan saya atau 10 tahun di bawah saya, itu dulu nggak pernah mengalami kemudahan seperti sekarang. Nah, ini harus kita, dan kami punya trik and tip. Jadi kalau saya melatih guru, saya minta sekolah itu, Mas tolong murid yang terbaik IT-nya tempelin. Itu pola kita. Setelah ditempelin, terus kemudian kita buat produk Digibook. Konten di Bu Guru, Pak Guru itu banyak. Tapi begitu dijadikan Digibook, Pak Guru kan banyak pikiran tuh, yang ngurusin murid, kepala sekolah, ngurusin orang tua dan sebagainya kan. Kalau siswa itu diajari ini senang, terus kemudian jadi karya buku, jadi itu lebih cepat. Ini yang kita alami ini. Nah, ini pola ini akan kita kembangkan sehingga kita masukin dalam kurikulum untuk SMK dengan namanya simulasi digital. Jika anak-anak SMK yang 2-3 tahun yang akan datang, dia bisa menghasilkan digital book atau laporan bentuk digital yang bisa ditransfer antar kota, antar provinsi, antar negara. Harapan kita begitu. Pendidikan jarak jauh itu salah satu. Fisika juga gitu kan, IPA. Jadi nanti dengan Belanda, dengan Thailand, mereka kita develop bersama dengan Pak Ismu, bertukarlah karya anak-anak SMP, SMA, universitas dalam IPA. Karya mereka ditukar dengan karyanya. Gak mungkin buku ini dikirim ke sana kan? Wah, taruh file itu dan dikirim gitu kan. Tuker, taruh di YouTube, belajar, diskusi, nah, kayak gitu. Absen online aja. Jadi kayak SMA terbuka, itu sekolah mungkin seminggu sekali. Yang lainnya kerja, nyangkul atau di bengkel. Tapi sore hari dia belajar. Nah, ulangan, datang ke sekolah saya ulangan. Nah, kira-kira. Tapi ijazahnya SMA negeri yang kita buat percontohan gitu. Itu salah satu solusi supaya APK SMA atau pendidikan menengah universitas bisa 95% pada tahun 2017 atau 2018 gitu. Percepatan untuk anak-anak kita.